Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Florisita Suarez Fernandes. Saya prodi PAK dan di sini saya akan membuat video berkhotbah untuk memenuhi tugas UTS misiologi, yaitu tentang panggilan misi menurut Gereja Suara Kebenaran Injil. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, semoga dalam sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan ini teman-teman, saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang topik yang sangat penting bagi kehidupan kita ya, yaitu sebagai orang percaya, yaitu panggilan misi menurut Gereja Suara Kebenaran Injil. Panggilan misi, teman-teman, yang perlu kita tahu bahwa panggilan misi adalah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya ya. Ini bukan hanya tugas bagi pendeta. Teman-teman, seringkali orang berpikir bahwa panggilan misi itu hanya bisa dilakukan oleh pendeta saja atau hamba-hamba Tuhan ya, begitu ya teman-teman. Tetapi teman-teman, panggilan yang menurut saya panggilan misi itu dilakukan untuk semua orang ya. Bukan hanya bagi pendeta saja, tetapi untuk setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Teman-teman, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap. Teman-teman, yang menjadi pertanyaannya di sini, apa sebenarnya misi itu? Yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, mengapa gereja memiliki misi? Dan bagaimana kita sebagai bagian dari gereja itu dapat terlibat dalam misi ini. Teman-teman, mari kita belajar bersama. Yang pertama, dasar Alkitab tentang panggilan misi ya teman-teman. Kita dapat menemukan dasar tentang panggilan misi ini dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Mari kita buka dan baca bersama. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah teman-teman, di sini dari ayat firman ini yang kita kenal ya, yang orang banyak kenal, yaitu dengan amanat agung dari Tuhan Yesus ya teman-teman, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ini menjadi pesan atau peninggalan yang Tuhan tinggalkan untuk kita semua. Teman-teman, dari di sini sangat jelas ya, perintah ini sangat jelas bahwa kita sebagai orang percaya, kita dipanggil pergi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa ya, segala tempat. Tidak ada batasan dalam panggilan ini ya teman-teman. Karena semua bangsa harus mendengar tentang Yesus. Seluruh dunia itu harus mendengar tentang Yesus ya teman-teman. Mari kita buka bersama di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15, sorry teman-teman. Saya bacakan untuk kita semua ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya teman-teman, dari ayat ini dia menyuruh kita untuk pergilah ke seluruh dunia ya teman-teman. Ini mengingatkan kita bahwa misi itu bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi untuk semua orang ya teman-teman. Untuk semua orang. Semua orang, bukan hanya satu orang tapi semua orang. Teman-teman, di sini misi ini adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menjangkau setiap makhluk, setiap bangsa ya teman-teman. Teman-teman, yang kedua di sini yang akan saya khotbahkan yaitu tentang
panggilan misi menurut Suara Kebenaran Injil. Teman-teman, Gereja Suara Kebenaran Injil mengajarkan bahwa panggilan misi adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Misi ini bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi kita semua. Terkadang teman-teman, orang banyak memikirkan bahwa misi ini hanya orang-orang tertentu saja ya yang bisa melakukannya, tetapi misi ini bukanlah pilihan, bukan dipilih, tetapi misi ini adalah kewajiban, harus kita lakukan mutlak ya teman-teman, bagi kita semua untuk kita melakukannya agar kebenaran Injil terus disampaikan dan banyak orang yang mendengarkannya. Misi adalah hal yang dilakukan dengan hal yang penuh kasih teman-teman, dengan kerendahan hati dan dengan semangat untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Karena teman-teman, satu jiwa saja yang diselamatkan, surga itu bergembira. Sebagian bagian dari gereja GSKI, kita diajarkan untuk tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi juga memperhatikan mereka yang belum mendengar kabar baik ini. Teman-teman, kita semua, baik kita yang muda maupun yang tua, kita dipanggil menjadi terang bagi dunia. Kita memberi harapan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Teman-teman, yang menjadi pertanyaan, mengapa teman-teman misi itu penting dan sangat penting? Teman-teman, yang pertama yang saya tulis di sini, mengapa misi itu penting? Karena misi adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan misi adalah amanah dan pesan Tuhan ya, yang Tuhan tinggalkan sebelum Tuhan terangkat ke surga. Teman-teman, Tuhan memiliki rencana yang besar untuk dunia ini ya teman-teman. Dan kita sebagai gereja, bagian dari rencana Tuhan tersebut. Melalui misi ini ya, kita berpartisipasi dalam penggenapan rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita itu harus terlibat di dalamnya untuk memberitakan kebenaran Tuhan agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Yang kedua itu, misi adalah panggilan hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kita memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan kabar baik Tuhan itu di mana-mana. Misi adalah bagian dari panggilan hidup kita yang sejati, yaitu kita semua menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, misi membawa perubahan. Teman-teman, ketika kita memberitakan Injil, kehidupan seseorang bisa berubah. Mereka sebelumnya hidup tanpa harapan, mereka bisa menerima hidup yang baru dalam Kristus. Itulah sebabnya misi itu sangat penting, karena misi itu bisa membawa perubahan yang kekal dalam kehidupan seseorang. Teman-teman, yang keempat, tantangan dalam panggilan misi. Teman-teman, tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ada banyak hal yang bisa membuat kita ragu atau takut untuk terlibat dalam misi, karena bisa jadi kita merasa tidak cukup, kita merasa tidak cukup mampu, atau merasa dunia itu terlalu besar untuk kita sentuh. Tetapi teman-teman, ingatlah, kita tidak berjalan sendiri, karena Tuhan berjanji untuk Dia menyertai kita. Teman-teman, di sini sebagai penutup, saya mengajak kita untuk kita terlibat dalam misi. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam misi. Mungkin kita tidak bisa pergi ke luar negeri atau ke luar kota, pokoknya yang jauh lah, tetapi kita semua bisa terlibat melalui doa, dukungan keuangan, atau bahkan pelayanan langsung di sekitar kita saja. Teman-teman, mari kita renung sejenak. Apakah kita sudah menjalankan panggilan misi ini dengan sepenuh hati atau belum? Apakah kita sudah berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus atau belum? Di sini saya mengajak teman-teman untuk membuka hati dan pikiran kita, untuk melihat dunia dengan mata kita, untuk membawa setiap orang yang kita temui lebih dekat kepada Kristus. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya berikan untuk kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.